Lu lama-lama yang gue lihat lu sombong banget ya. Udah April nggak datang guys saat penyambutan kemarin guys. Kasihan banget ownernya ya. Udah booking make up, booking tempat segala macem, tapi Aprilnya nggak datang. Malah nyalahin itu owner. Padahal yang salah kan manajemennya. Nggak datang tepat waktu. Kasihan sih ownernya. Udah bela-belain ya. Untung Tasya profesional ya guys. Ramalan ini dulu dianggap sekadar prediksi biasa. Tapi sekarang, satu persatu mulai terasa nyata. Siapa sangka, potongan podcast yang sempat viral beberapa waktu lalu, kini kembali diperbincangkan. Sebuah peringatan tentang artis muda yang sedang berada di puncak popularitas diminta untuk sangat waspada di tahun 2026. Tidak ada nama yang disebut, tidak ada wajah yang ditunjuk. Namun ciri-cirinya membuat banyak orang langsung terpikir satu sosok. April DA7. Artis muda, masih single, karirnya melejit cepat, dicintai lintas usia, dan namanya terus berkibar hingga hari ini. Apakah semua ini hanya kebetulan, ataukah memang ada pesan yang sedang terjadi perlahan? Malam ini, kita akan membahas secara lengkap bagaimana ramalan Hart Gumai tentang dunia entertainment mulai dikaitkan dengan kondisi April saat ini. Benarkah ini sekadar spekulasi netizen atau ada pola yang membuat publik semakin yakin? Sebelum kita lanjut, pastikan kalian tonton sampai akhir, karena di bagian terakhir ada fakta menarik yang mungkin akan mengubah cara pandang kalian terhadap ramalan ini. Mari kita mulai. Sebuah potongan podcast yang menampilkan Hart Gumai mendadak kembali viral dan ramai diperbincangkan publik. Dalam tayangan tersebut, ia membahas prediksi dunia hiburan tahun 2026 dan menyinggung sosok artis muda yang sedang berada di puncak popularitas. Tanpa menyebut nama, ia menggambarkan figur yang masih single, tengah bersinar, dan dikenal luas lintas daerah serta usia. Ucapannya tentang peringatan agar sangat waspada membuat suasana pembahasan berubah serius. Potongan video itu kemudian tersebar luas di berbagai platform, memicu spekulasi panjang di kalangan warganet yang mencoba menebak siapa sosok yang dimaksud dalam ramalan tersebut. Dalam podcast itu, Hart Gumai menyebut beberapa ciri yang dinilai cukup spesifik. Ia menggambarkan artis muda yang popularitasnya melejit dalam waktu singkat, masih lajang, dan tengah menikmati fase emas karir. Hal pertama yang pengen banget April punya apa? Rumah. Kalau misalnya April punya rumah, kalau dulu kan numpang. Kalau udah punya rumah, yang dulu April tumpangin, boleh tinggal sama April nggak? Aku tampung semua. Masya Allah. Siapa sangka obrolan santai di sebuah podcast berubah menjadi momen yang menggetarkan hati. Air mata jatuh, suara bergetar, dan sebuah mimpi sederhana tentang rumah tiba-tiba menjadi kenyataan. Hari ini, publik dikejutkan oleh kabar bahwa Ivan Gunawan benar-benar mewujudkan impian April DA7 dengan menghadiahkannya sebuah rumah mewah di kampung halamannya, Cirebon. Guys, ini ada info terkait April DA7 siap go internasional ya. Baru-baru ini April mendapat undangan khusus dari sang diva Asia, Datuk Siti Nurhaliza, untuk tampil di acara konser di Malaysia ya. April Cinca. Waduh, kira-kira infonya seperti apa? Mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa infonya. Ini ada info lebih lanjut terkait April DA7 dan yang lainnya ya. Nah, ini kita lihat seperti apa infonya. Yuk kita tetap bareng-bareng. Buat kalian belum update, jangan lupa bantu subscribe Oki Kevin, dan aku juga ada channel kedua yaitu Oki Kevin Reaction. Jangan lupa juga bantu subscribe ya guys ya, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru yang lagi viral ya. Nah, ini kita lihat bareng-bareng infonya guys. Ini April DA7 siap go internasional. Baru-baru ini April mendapat undangan khusus dari sang diva Asia, Datuk Siti Nurhaliza, untuk tampil di acara konsernya di Malaysia. Bener gak sih guys? Bener gak? Kalau bener, wow, April bisa dikenal di negara tetangga. Salut. Waduh. Mami, siapa sih brand ambassador? Siapa ya Mami? Teman ada yang bisa nebak. Waduh. Buat MK Skin.
Yang pertama memang kalau kita sih tetap didukung sama Ivan Gunawan sama Korla ya, karena itu kayak udah kontrak sama Mami ya. Cuman buat teman-teman yang lain, brand ambassadornya artis yang lain, ada nggak sih Mami nanti ya? Sombong banget sama teman sekelas, sudah lupa awas Tuhan benci sama orang yang sombong. Aduh, apa nih lupa asal kacang lupa kulitnya guys. Baru-baru ini heboh di media sosial, April jebolan. Tuh, udah kembali. Oh, masih sekolah kan ikut audisi ya. Sombongnya di mana? Enggak, kayak perasaan biasa aja. Perasaan biasa-biasa aja guys, dia baik-baik saja. Kenapa disebut sombong ya? Waduh, gimana nih? Oke, gue mau komentar tentang Apa nih, nggak tega lihat owner Nora ya, udah over banget bikin penyambutan buat Tasya sama Kak April, tapi yang datang cuma Kak Tasya, Kak Aping dicu. Waduh, gimana guys? ini kemarin itu lagi rame banget karena kebetulan gue salah satu brand ambassador dari brand Nowera by Reisha ya, jadi gue merasa sangat agak kesel gitu ya ngelihat ini gitu, tanpa ada paksaan, tanpa ada suruhan dari brand Noweranya sendiri atau dari ownernya sendiri ya. Ini emang gue pengen ngelampiasin aja dan pengen ngasih tahu sebagai ini kita sesama entertain aja dari pandangan gue sebagai entertain, oke? Buat netizen kesayangan aku ya, kalian boleh ngeidolain seseorang tapi kalian juga tidak boleh menormalisasikan yang namanya kesalahan ya. Kalau artis kalian yang kalian puja-puja itu melakukan kesalahan atau manajemennya ya, aku gak ngomong ya artisnya salah atau manajemen yang salah ya, berbenah aja pokoknya, entah itu manajemennya entah itu artisnya. Kalau itu manajemennya ya, kalau kalian melakukan kesalahan, akuin kesalahannya, jangan lempar batu sembunyi tangan ya. Sebagai entertainer yang sudah berdiri dari 2007 ya, silahkan anak-anak tahun 93 tahu banget ya Ratu FTV di SCTV, cari aja aing di Google ya. Dan artis-artis ternama itu ya, tahu nggak kenapa jam terbangnya bisa tinggi? Karena mereka sangat menghargai waktu. Contoh Rosa atau Mahalini, sehari mereka bisa manggung di sana, di sini dengan jam yang sudah ditentukan. Itu karena apa? Karena manajemen yang benar, manajemen yang ngatur dan ngehandle-nya dengan sangat benar ya. Jadi cuman kayak sehari 2 job, 3 job, 4 job mah easy kalau misalnya manajemennya benar ya. Jadi ini sampai ada omongan seolah-olah kayak playing victim gitu, padahal namanya brand ya udah janji. Apa nih? Apakah ini benar? Kos udah banyak yang komen di akun owner cina. Udah saat ini owner itu tunggu etikat baiknya ya oleh tim tuh MTech. Iya, pasti udah ada briefing, nggak mungkin nggak ada briefing ya sayangku ya. Brand Nowera itu udah besar, bukan brand kemarin sore. Ngundang artis juga udah banyak, papan atas semua. Anniversary-nya aja yang kemarin yang ngundang siapa, Wingky Wiryawan ya, Herjunot Ali juga, tapi nggak sebegitunya. Karena apa? Karena ya semuanya profesional sesuai jam itu ya, waktu itu sangat penting. 1 menit aja telat itu bisa ngebahayain nama talent kalian. Jangan sampai ya nanti artisnya yang lagi naik daunnya ya, yang lagi dicintain sama banyak netizen di Indonesia, jadi jelek namanya. Karena apa? Karena manajemennya nggak bisa ngehandle, cuman perkara jam dan waktu. Ini aku nggak nyalahin brandnya ya, mungkin dia ada live atau ada event di 2 brand ya, itu harus minta maaf tuh kedua-dua brandnya ya, brand satu sama brand satunya lagi, biar nggak jadi gonjang ganjing antara brand. Nah gitu, emang susah sih minta maaf kadang-kadangnya, orang Indonesia kan agak-agak ini ya, punya pride yang tinggi gitu untuk minta maaf. Tapi ketika lo minta maaf ya, nama baik dari talent lo akan baik lagi. Gimana pun kita itu sebagai entertain ya butuh jasanya ya. Siapa yang mau bayar kita kalau bukan brand-brand ya? Mau nyanyi kek, mau nge-DJ kek, mau main sinetron kek, kita tuh butuh ya. Kita butuh brand tersebut, atau kita butuh PH tersebut, atau kita butuh klub tersebut ya.
Jadi jangan sampai kita ngelakuin satu hal yang bikin nanti kedepannya tuh jadi fatal untuk si talentnya ya. So tuh ya apa tuh tadi ya yang mau memutarbalikkan fakta. Dengan lo yang minta maaf, jangan nyuruh brandnya Noera atau ownernya Noera yang minta maaf. Tuh Gue guys ya. sebut tuh April The Academy. Gue nggak menyalahkan 100% artisnya ya, tapi gue menyalahkan timnya dan artisnya. Kalau satu salah, semua salah. Itu adalah kerjasama tim. Dan kalian tidak minta maaf. Malah memojok-mojokkan ownernya untuk minta maaf. Seolah-olah Kok berhenti? iman nih. Daripada lu buka otak lu ya. Setuju. Untuk mempercepat waktu saja yang tadinya jam 3 kelarnya, kita usahakan kelar jam 2 siang. Karena yang lama itu adalah profession make up, sementara penyambutan bisa dibuat 10-20 menit saja. Dengerin. Ini kronologi yang gue bacaan yang kejadian pada saat April diundang sama Noera. Note yang ketiga. Di malam hari H-1 sebenarnya ada info April akan jumpa fans dan makan-makan, tapi nggak ada info jam 13 harus cabut. Jadi kita pikir mungkin akan berangkat makan-makan atau jumpa fans setelah penyambutan jam 2. Dengerin. Saat tim kita menunggu April dan Tasya, tiba-tiba ada permintaan riders makanan tambahan sehingga tim kita. Waduh, ini mati guys ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih terkait info dari DA7 April? Mungkin kalian punya komentar, bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa nih bantu subscribe Uki Kelvin supaya apa? Supaya kalian gak ketinggalan update terbaru yang lagi viral. Nah, sekian dulu infonya. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. See you guys.